One Piece, aspek keras. Di tengah kekacauan Egghead, sesosok bayangan melesat lebih cepat dari peluru. Saint Ethan Baron Venus Juro, dalam wujud Bakotsunya, menebas tanpa ampun. Satu demi satu pacifista yang diperintahkan untuk melindungi angkatan laut justru menjadi korban pedang bekunya. Pemberian wewenang kepada Bonnie melebihi kami, para Gorosei. Itu adalah sebuah pemberontakan. Desisnya. Matanya berkilat dingin di balik wujud mengerikannya. Angkatan laut yang tadinya terdesak kini hanya bisa menatap ngeri. Para pacifista, harapan mereka untuk membalikan keadaan, kini lumpuh total. Di atas kapal perang, seorang Laksamana Madya memberi perintah dengan panik. Jangan biarkan mereka kabur. Tenggelamkan kapal bajak laut prajurit raksasa. Hancurkan pijakan mereka. Serangan kanan yang kuat. Franky berteriak, lengan kanannya yang besar menghantam wajah Laksamana Madya Red King. Pukulan itu begitu kuat hingga menciptakan gelombang kejut, membuat sang Laksamana Madya terlempar dan menabrak puing-puing lab. Super! Seru Franky, berpose kemenangan. Di sisi lain, Jewelry Bonnie menghadapi Laksamana Madya Pomsky. Dengan kekuatan buah iblisnya, ia mengubah Pomsky menjadi anak kecil yang menangis ketakutan. Kau tidak seharusnya berada di medan perang, Paman, kata Bonnie dengan nada dingin, sebelum melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk menyelimuti area itu. Venus Juro muncul di antara kelompok Franky, pedangnya baru saja menebas salah satu kaki raksasa yang mencoba melindungi mereka. Sang raksasa jatuh berlutut dengan raungan kesakitan. Sudah cukup bermain-mainnya, kata Nus Juro, matanya tertuju pada Franky dan Bonnie. Franky segera memasang kuda-kuda, siap bertarung. Siapa kau kuda tengkorak? Teriaknya, mencoba menyembunyikan rasa gentarnya. Menyingkirlah dari mereka, alis keriting palsu. Sebuah tendangan berapi tiba-tiba menyambar, memaksa Nus Juro melompat mundur. Sanji mendarat di antara Gorosei dan teman-temannya. Asap mengepul dari ujung sepatunya. Wanita dan teman-temanku bukanlah urusanmu. Jauh di atas, di dalam labofase Saint Marcus Mars, dalam wujud burung raksasa Itsumadenya menerobos Frontier Dome. Ia terbang menyusuri koridor-koridor lab yang hancur. Matanya yang tajam mencari satu hal. Sumber siaran Vegapunk. Di mana kau menyembunyikannya, Vegapunk? Mars akhirnya menemukan sebuah ruangan yang dijaga ketat. Di dalamnya, ia menemukan York, salah satu satelit Vegapunk, yang tampak ketakutan. Di mana ruang siaran? Tanya Mars dengan suara menggelegar. York, dengan gemetar, menunjuk ke sebuah pintu baja. Dengan satu pekikan keras, Mars menghancurkan ruangan itu hingga menjadi serpihan. Panel-panel kontrol meledak, kabel-kabel putus, dan layar-layar monitor pecah. Namun, siaran tidak berhenti. Hitungan mundur di seluruh dunia terus berlanjut. Dia menghancurkan umpannya, seru York dari kejauhan. Vegapunk yang asli tidak akan sebodoh itu. Dia menggunakan Denden Mushi transmisi jenis baru untuk menyiarkan pesannya. Di bawah, Luffy dalam mode Gear 5, melompat-lompat di atas kepala para raksasa, tertawa terbahak-bahak meskipun situasi genting. Ayo kita pergi dari sini. Aku lapar, serunya kepada Dory dan Brogy. Tunggu sebentar lagi topi jerami, balas Dory. Di tengah-tengah pulau, robot kuno raksasa yang telah lama tidak aktif, mulai bergerak. Matanya yang besar menyala dengan cahaya redup. Sebuah suara kuno dan berderit keluar dari dalam dirinya. Maaf, Joy Boy. Kembali ke labofase, Mars terdiam. Ia merasakan sesuatu. Suara aneh yang samar, seperti suara air bergelembung atau dengungan listrik. Suara itu datang dari bawah, dari dalam perpustakaan raksasa, Punk Records. Di seluruh dunia, orang-orang menatap layar dengan napas tertahan. Para raja, bajak laut, warga sipil, dan anggota pasukan revolusioner. Hitungan mundur di layar mereka menunjukkan 1 menit tersisa. Di labofase, Saint J. Garcia Saturn menyerang kelompok Robin. Nico Robin, kau tidak boleh hidup, desisnya. Cakar-cakarnya yang tajam mengarah langsung ke sang arkeolog. Nami dan Usopp berteriak ngeri, mencoba membantu, tetapi kekuatan Saturn terlalu besar.
mereka terlempar oleh aura yang dipancarkannya. "Robin!" teriak Nami. Mars menukik ke bawah, menabrak kubah Pang Records dan mendarat di dalam perpustakaan raksasa. Di sana, di tengah-tengah rak buku yang tak berujung, ia melihatnya. Den Mushi raksasa yang tersembunyi, berdenyut dengan energi. Itulah sumber siaran yang sebenarnya. Hitungan mundur di seluruh dunia mencapai 0. Layar yang tadinya hitam kini menampilkan wajah Dr. Vegapunk. Ia tersenyum sedih. "Halo, semua orang di dunia ini. Pesan ini mungkin akan mengejutkan kalian." Mars mengangkat cakarnya, siap untuk menghancurkan Den Mushi itu sekali dan untuk selamanya. Tapi sebelum ia sempat menyerang, suara Vegapunk menggema di seluruh dunia, menyampaikan kebenaran yang mengerikan. Kebenaran dari dunia ini adalah, dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan.